Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 141 dan 142. Ada yang membaca Al-Quran? Enggak? Bismillah. Seratus. 141, 142. Ada. Wa minal al'am. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Terjemahannya ada. Dengan menyebut nama Allah yang Maha dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang berambat dan yang tidak berambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa dan warnanya, dan tidak serupa rasanya, makanlah buahnya apabila ia berbuah,
dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua ayat ini meneruskan ayat yang sebelumnya. Ini tentang rizki Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada manusia berupa buah-buahan, pohon-pohonan, ubi-ubian, biji-bijian, yang Allah sengaja ciptakan untuk manusia. Wa huwallazi, dan dialah yang ansya'a, telah menciptakan, ansya'a menciptakan, jannatin, kebun-kebun, surga ya, surga-surga, kebun-kebun itu kebun-kebun yang ma'rusyatin, ya, yang merambat tanam-tanamannya. Ada yang mengatakan merambat, wa ghairu ma'rusyatin, dan yang tidak merambat. Ada juga yang mengartikan menjunjung atau terjunjung ke atas. Ada juga yang mengartikan terhampar. Ada yang terhampar, ada yang tidak terhampar. Ada yang menggunakan apa itu yang di atas itu. Kalau pohon-pohonan yang merambat itu biasanya kita menggunakan apa, bambu-bambu dan sebagainya itu. Ada yang tidak perlu pakai itu. Atau ada juga yang mengartikan ma'rusyat itu yang ditinggikan derajatnya. Maksudnya yang dijadikan sebagai makanan yang favorit sehingga harus ditanam, ya, palawija, padi dan sebagainya, itu yang apa, yang dimakan oleh kita sebagai makanan pokok keseharian. Ada juga yang tidak ditinggikan, artinya tidak ditanam oleh manusia, tapi jadi sendiri seperti di hutan dan sebagainya. Yang jelas ini semuanya merupakan rizki bagi kita sebagai manusia. Wan nakhla, dan juga menumbuhkan atau menciptakan pohon kurma. Wan nakhla, pohon kurma. Wazar'a, dan tanam-tanaman, yakni berbagai tanam-tanaman, biji-bijian, pohon-pohonan, buah-buahan, ya, mukhtalifan ukuluhu, yang bermacam-macam buahnya. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon pisang dan sebagainya. Mukhtalifan ukuluhu, dan juga berbagai macam bentuknya. Begitu juga rasanya, ya. Ada bentuknya yang sama tetapi rasanya tidak sama. Ada yang rasanya sama tetapi bentuknya tidak sama. Ini mukhtalifan ukuluh. Wazaituna, dan juga zaitun, buah zaitun.
warumman dan delima. Mutasyabihan wa ghair mutasyabih, serupa dan tidak sama, serupa tapi tidak sama, atau ada yang serupa ada yang tidak serupa. Ada yang serupa bentuknya, tidak serupa rasanya. Ada yang serupa bentuknya, warnanya tidak sama. Dari itu semuanya Allah perintahkan agar kulu min tamarihi, makanlah buahnya, idza atmara, bila dia berbuah. Tentu saja ini ketika sudah berbuah. Kalau tidak berbuah tidak akan bisa kita makan ya. Makanlah dari masing-masing yang telah disebutkan tadi itu, idza atmara, bila dia berbuah, atau ketika buahnya itu sudah bisa dimakan. Ada yang dimakan itu ketika masih mentah, untuk apa? Dirujak dan sebagainya. Tapi ada yang dimakan itu ketika dia sudah harus sekep dulu biar matang, baru dimakan. Artinya ini makanlah buah-buahan itu yang sudah layak untuk dimakan. Jangan yang belum layak dimakan sudah dimakan. Sehingga menjadi makanan yang halal dan thayyib serta berkah. Halalan thayyiban mubarakan, itu makanan yang terbaik itu. Wa atu haqqahu yauma hasadih, wa atu, dan tunaikanlah, haqqahu, haknya, yauma hasadih, pada waktu memetik hasilnya. Artinya mengeluarkan hak untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sebagiannya, zakat ya, ini zakatnya ya. Biasanya 1/10-nya gitu dari hasil tanaman tersebut. Jangan sampai tidak dikeluarkan sedikit pun hak untuk, baik itu untuk fuqara, masakin, dan yang berhak untuk menerimanya. Karena apa? Kalau tidak dikeluarkan itu berarti kita memakan hak orang, gitu ya. Kita memakan hak orang. Wala tusrifu, namun jangan kamu berlebih-lebihan. Artinya jangan melampaui batas, baik dalam memberikannya ataupun dalam menggunakan harta atau rezeki atau nikmat yang Allah berikan itu melampaui batas, berpoya-poya dengan harta itu, sama sekali tidak mau memberikan kepada yang berhak untuk diberinya. Artinya kikir. Jadi nikmat atau rizki yang Allah berikan itu, kita sebagai orang yang beriman menggunakannya tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Kita gunakan untuk menafkahi tanggungan kita, juga kita berikan haknya kepada yang
berhak untuk menerimanya. Jangan berlebihan dan juga jangan kikir. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan gitu ya. Ini ada diriwayatkan bahwa Sabit ibnu Qais ibnu Simas, beliau menuju ke kebun kurmanya, jumlahnya itu ada 500 pokok kurma. Dia memetik hasilnya dan membagikan semua hasil dari tanamannya itu atau dari kurma itu. Itu dalam sehari dibagikan semuanya. Dan dia tidak mengambil sama sekali untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wala tusrifu itu. Janganlah kamu berlebihan. Tetapi juga ada hadis yang lain yang mengatakan kalau Rasulullah SAW ibda binafsika tsumma biman ta'ul, mulailah memberi nafkah kepada dirimu sendiri, kemudian kepada orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Ini artinya jangan berlebihan, tapi jangan juga koret. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu ayat yang ke-141. Wa minal an'ami hamulatan wa farshan, dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkut hamulatan, mengangkut barang atau mengangkut manusia, kendaraan lah kalau kita mungkin ya, transportasi, hamulatan. Wa farshan, dan juga ada yang dijadikan sebagai sesembelihan untuk dimakan oleh kita, disembelih oleh kita ya. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, yang diberikan Allah kepadamu. Mimma ini sebagian dari apa-apa yang direzekikan kepada kamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan sebagaimana yang telah kita bicarakan pada ayat sebelumnya ini, merubah tata cara atau merubah kehalalan dari makanan atau rezeki yang Allah berikan. Ya, yang tadinya makanan itu halal kemudian dirubah menjadi haram. Nah, seperti contohnya ada binatang yang hanya boleh dimakan susunya atau anaknya untuk laki-laki saja gitu ya. Nah, ini yang merubahnya itu adalah setan melalui para pemimpin mereka. Melalui para pemimpin mereka. Jadi sini dilarang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan dalam merubah ajaran, dalam makan makanan yang sudah dihalalkan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata ya setan. Kalau manusia mungkin hari ini jadi musuh, besok sudah jadi teman. Apalagi dalam politik. Hari ini teman,
besok jadi musuh. Nah, tapi kalau setan itu selamanya akan menjadi musuh bagi manusia sampai hari kiamat. Ya. Tidak akan sekalipun setan menjadi teman, kecuali teman dalam keburukan. Itu setan. Ya itulah permusuhan setan terhadap manusia yang tidak akan ada akhirnya. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi kamu, mubin, nyata. Jelas permusuhannya, akan terus mengganggu manusia sampai hari kiamat, sampai manusia itu terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, sampai manusia itu semuanya masuk neraka. Itu keinginan setan ya gitu. Jadi berbalik dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu semuanya berasal dari surga, maka harus kembali kepada surga. Tapi setan ya menjadikan manusia itu biar masuk semuanya ke dalam neraka. Nah, itulah dua ayat Al-Quran dari surat Al-An'am ayat ke-141 dan 142. Mungkin ada yang mau menanggapinya, enggak? Ya. Atau menambahkannya ya. Dari dua ayat ini, Ya. ini apa? Ini kan mengenai tumbuhan dan hewan ternak. Iya. Apakah di sini yang dituju adalah seorang petani atau peternak? Apa bisa dianalogikan di apa penghasilan kita nih, kayak saya kan bukan petani gitu. Apa penghasilan saya seberapa kerja gitu, Satu itu. Kedua, pertanyaannya ini berhubungan dengan apa? Buah-buahan sama apa? Buah-buahan lah ya, Misalkan saya nanam pohon mangga depan rumah. Iya. Terus buahnya itu merambat ke tetangga sebelah rumah misalkan. Apakah itu menjadi haknya tetangga gitu, Iya. Apakah itu tetap menjadi haknya saya, tapi nanti akan tetap dikasih ke tetangga jumlahnya berapa gitu, Apakah seperti itu apa? Karena kan yang saya dengar ada punya hak, udah jatuh ke lahan tetangga berarti punyanya dia gitu. Kurang lebih saya itu kalau berhubungan dengan ayat ini. Kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini dalam ayat yang pertama itu tentang buah-buahan, pohon-pohonan. Kemudian ayat yang kedua tadi tentang binatang ternak. Jadi yang harus kita keluarkan sebagian itu baik dari pohon-pohonan atau buah-buahan maupun dari ternak, ya kan? Itu kedua-duanya sama. Ada apa namanya? Ada aturannya tentang zakat ini, baik untuk buah-buahan maupun atau biji-bijian ataupun binatang ternak. Ya. Persentasenya ada gitu di situ. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang pohon yang merambat ke punya tanah orang lain ya. Usahakan kalau bisa jangan sampai merambat ke tanah orang lain karena itu hak dia. Ataupun kalau memang itu memang merambat ke situ harus izin. Ya. Itu kan artinya kalau kita tidak izin artinya itu gosob ya kan, menggunakan
harta orang lain untuk kita. Ya, kita menggunakan sendal orang lain tanpa izin, itu kan gosop ya. Begitu juga dengan tanah. Tanah itu walaupun hanya satu senti, tapi kan ke bawahnya panjang gitu, berapa meter ya, dari atas sampai ke bawah, belum udaranya dan sebagainya ya. Itu ya. Jadi lebih bagus kalau kita bermusyawarah dengan orang yang punya tanah itu, bahwa saya menanam ini kemudian pohonnya ke sana, bagaimana? Kalau kata dia ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, ya sudah kalau nggak apa-apa ya. Tapi di sini ada perintah agar kita mengeluarkan ya, mengeluarkan sebagiannya. Fa'atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan haknya pada hari panennya gitu. Artinya ketika panen itu walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu pohon, itu kan belum nisab ya untuk untuk zakat, tetapi memberikan ya, ini pemberian ya, bukan hanya sekedar zakat saja, tapi mungkin bisa juga sedekah atau infak ya. Jadi jangan sampai sama sekali dimakan oleh kita semuanya gitu. Karena ada tetangga yang melihat, oh itu pohonnya bagus sekali ya. Artinya kan pengen juga gitu. Itu yang dikasih, jangan koret gitu. Kalau punya buah-buahan ya, punya buah-buahan, tapi tidak juga memberikan semuanya kepada, diberikan semuanya kepada kitanya sama sekali tidak gitu. Itu wala tusrifu ya, kita pertengahan saja, tawassut gitu. Yang yang mesti kita berikan untuk hak orang lain kita berikan segitu ya, minimal 1/10-nya lah ya. Kan ada sahabat yang mau memberikan semuanya ya, bicara kepada Rasulullah SAW, oh kalau semuanya tidak usah, jangan. Kalau gitu saya mau ngasih setengahnya aja, setengahnya pun jangan. Kalau gitu saya mau memberikan 1/3-nya, itu pun banyak tapi bolehlah, kata Rasulullah kan begitu. Nah, maka Abu Bakar memberikannya itu 1/4-nya, memberikan 1/4 hartanya gitu. Sedangkan Umar memberikan 1/5-nya gitu. Yang dibolehkan itu 1/5-nya aja lah. Artinya nggak usah, jangan semuanya gitu, jangan semuanya. Karena kan kita juga punya tanggungan, ada istri, ada anak, ada keluarga yang lainnya gitu. Jadi begitu. Mungkin ada yang punya penjelasan yang lebih jelas lagi, mah enggak? Pak Ang, ada penjelasan? Iya. Mau nambahkan enggak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ini yang kayak semacam mangga atau pisang yang menjulur ke sana, ke tanah orang juga ya. Ada yang berpendapat itu haknya yang punya tanah, berarti memang itu boleh sih yang itu boleh mengambilnya. Ya. Ya boleh mengambilnya, enggak aja. Tapi kalau lebih bagus itu kalau kita bermusyawarah dengan orang yang ada di
dirambatin oleh pohon itu gitu ya. Lebih baik seperti itu. Karena dia berada di tanah orang, walaupun itu hanya sekedar menjulur saja, tapi tidak melalui itu, kan itu tanah, air dan juga udaranya itu masih berada di milik punya orang gitu, milik punya orang. Maka ya musyawarah lah, ya lebih bagusnya musyawarah gitu dengan orang yang ada di sampingnya itu. Jangan sampai malah jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalau udah fitnah kan lebih asyaddu minal qatl. Asyad lebih menebar kemana-mana nantinya itu fitnahnya itu. Jadi tidak baik. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan lain? Ayo nambahkan enggak? Kalau hadisnya sih ada, cuma saya lupa ya. Iya. Dalam hal pohon mangga atau bukan jika ya kan kita bertangga itu masuk sama. Kalau misalnya sama menurut contoh yang nyata pohon mangga, Iya. itu kan menurut orang sih orang yang menanam. Iya. Ya ini haknya dia. Namun memang muslim sama muslim ya etikanya ya secara hadis. Jika pohon itu menjulur ke jalan, itu hak orang tidak perlu mau. Ya. Jika pohon itu menjulur ke rumah saya misalnya di atas, kasih juga saya. Ya. Ada. Terus dia secara kita tadi kita ngomong tadi, dan bagi orang muslim seharusnya tidak perlu kita jadi mengambilnya. Artinya itu sudah jelas mereka. Hak mereka yang punya tanah itu. Nanam. Oh, kena juluran. Oh ya. Iya. Ini kan berjalan dulu Pak. Jadi jalan yang siapa punya lewat. Kalau itu mau umum ya, ya, tanah punya umum gitu, maksudnya punya tanah jalan. Iya. Ya, makanya. Betul. Jangan manusia yang memang tidak tahu ini. Bagi orang Islam saja, mereka yang tidak tahu ilmunya itu akan terjadi ini. Berantem. Akan terjadi bisa berkonfrontasi sebagainya kalau tidak tahu ilmunya. Padahal yang menjulur ke rumah saya, saya yang berjalan juga tidak. Betul. Silakan aja, masalah kita ya. Ya itu. Betul. Jadi memang kita juga harus belajar ya. Kalau tidak belajar jadinya begitu tuh. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu bisa jadi. Iya. Jadi itu memang masih ada dua hak. Hak yang pertama yang menanam, hak yang kedua yang punya tanah itu. Itu memang yang bagus itu yang mudharabah itu musyawarah ya, musyawarah. Musyawarah antara keduanya gitu. Itu yang paling bagus. Wa amruhum syura bainakum. Ya, yang terbaik itu adalah bermusyawarah gitu. Antar sesama tetangga ya. Gimana sih apa sulitnya gitu ya?
Kalau kita ngomong-ngomong sama tetangga, nih saya nanam pohon ini, terus menjulur ke sana. Ya kalau yang punya tanahnya tidak mau, ya sudah jangan. Karena itu akan jadi apa? Ya akan jadi selain fitnah ya juga nggak boleh gitu. Kalau orang yang punya tanahnya nggak membolehkan ya jangan. Kalau kita maksa sama dengan maling bisa juga ya, bisa dikatakan maling juga gitu, mengambil hak orang, yang mana orang tidak mau. Ya artinya bahwa kita ini di antara orang Islam juga masih banyak gitu, masih banyak yang belum memahami tentang ini. Gitu. Gimana ya caranya biar semuanya paham gitu ya, bahwa kalau itu menjulur ke tanah orang itu sudah ada hak orang lain itu yang punya tanah itu dalam hadisnya kan begitu ya, dalam hadisnya. Maka orang yang punya pohon itu harus rela kalau buahnya diambil oleh dia, atau kalau kita kita petik ya, kalau kita petik ketika panen maka buah itu harus dikasihkan sama dia gitu ya. Itu kalau itu milik punya orang itu harusnya kan begitu. Kalau diambil sama dia kita semestinya berterima kasih karena kita punya dia gitu. Kalau kita yang ngambil maka kitalah yang memberikannya. Kalaupun dia tidak mau ya itu sudah beda ya. Sudah beda. Lebih bagusnya sih memang dia ambil, kemudian kalau dia tidak mau berikan lagi sama yang lain, itu akan lebih berkah lagi gitu, akan lebih lebih banyak lagi pahalanya. Ini tuh. Atau masih ada yang menambahkan ini kan semakin luas gitu wawasannya kalau ditambahkan dengan yang lainnya. Saling menambah kekayaan, menambah keilmuan. Ada yang lain? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Sampai di sini ya. Cukup mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita ingat dari tadi ayat yang ke-141 dan sampai ke ayat 142 bahwa kita ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan rezeki kepada kita berupa pohon-pohonan atau buah-buahan, biji-bijian dan juga binatang ternak. Ya, itu semuanya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya itu tidak hanya dimakan di dunia saja, tetapi bagaimana supaya rezeki yang Allah berikan itu bisa sampai ke akhirat, membawa kita ke dalam surga. Ya tidak hanya dunia saja, tapi juga manfaatnya untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jadikanlah sebagai alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Walatan sanasibaka minad, jangan sampai lupa nasibmu di dunia itu. Di dunia ini jangan sampai lupa aja gitu. Semuanya itu untuk akhirat. Ya, diniatkan untuk akhirat. Itu semuanya. Mudah-mudahan kita juga dapat mengambil manfaatnya dari itu semuanya. Dari ayat ini, sehingga ini ayat yang walaupun 2 ayat tetapi bisa menjadikan kita hidup yang berbahagia dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Barakallah. Ini untuk Pak Undang atau? Oh, Rinma. Terima kasih.